Belum jadi pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah seperti melakukan interupsi yang halus. Memang Surya Paloh tak mengatakan ia tak setuju dengan pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu, apalagi mengatakan tak setuju kalau PDIP bergabung juga ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, seperti halnya Nasdem. Tidak, apa pula haknya Surya Paloh untuk mengatakan itu. Juga tidak kalah terhormat untuk memberikan kesempatan kepada saudara kita dari institusi partai-partai politik lainnya. Jadi kalau bisa mempertimbangkan Nasdem itu yang paling ujung aja, paling belakangan aja, bukan nomor satu. Karena kita tahu secara etik kita bukan yang memperjuangkan dari sejak awal pada Pilpres untuk mendukung Pak Prabowo. Ini adalah proses pendidikan dan etika politik yang ingin diupayakan. Surya Paloh berbicara jelas dan gamblang soal etika politik bahwa Nasdem sebagai partai yang tak ikut memenangkan Prabowo Gibran sangat tahu diri dan tak akan meminta jatah menteri untuk diprioritaskan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nasdem ingin di ujung-ujung atau di akhir-akhir saja soal jatah menteri itu. Soal etika dan jatah menteri ini tak saja sebuah interupsi yang halus, tapi juga sebetulnya seperti sebuah pukulan yang keras buat PKB dan PKS, termasuk juga buat PDIP yang dikabarkan juga akan ikut bergabung dalam kabinet Prabowo Gibran. Istilah Fahri Hamzah, kalau dalam sebuah peperangan yang kalah mestinya dilucuti bahkan dihilangkan, bukan malah meminta jatah. Interupsi yang halus ala Surya Paloh soal etika politik tak hanya tertuju kepada Megawati, tapi juga sebetulnya kepada Prabowo sekaligus. Sebagai partai yang juga kalah pada Pilpres lalu, Nasdem adalah partai yang paling awal secara gentleman mengakui kekalahannya. Nasdem sampai dihujat oleh para pendukung Anies Baswedan yang notabene adalah pendukungnya sendiri karena sikapnya itu. Tapi di sisi lain, Nasdem juga dipuji oleh pihak lawan politiknya yakni Prabowo Subianto sendiri karena dianggap sangat sportif dalam sebuah kontestasi. Sikap Nasdem itu seperti oase di tengah padang pasir pada waktu itu. PDIP bahkan setelah putusan MK sekalipun seperti tak mengakui hasil Pilpres 2024 lalu yang memenangkan Prabowo Gibran. Pilpres curang dan segala macamnya tetap digaungkan. Sementara Pileg di mana PDIP keluar sebagai pemenang seperti didiamkan saja. Hanya akhir-akhir ini saja menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih baru agak sedikit mereda. Terutama saat PDIP tiba-tiba saja mengusung Pramono Anung Rano Karno dan seketika menghapus nama Anies Baswedan dan Ahok sebagai nama yang kabarnya ditolak oleh Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Interupsi yang halus ala Surya Paloh soal etika politik bukan mustahil adalah sinyal Nasdem akan menyempal atau menarik diri dari koalisi Prabowo Gibran yang belakangan disebut Kim Plus kalau nanti akhirnya PDIP juga ikut bergabung. Agak mirip sebetulnya dengan situasi politik pasca Pilpres 2019 lalu, di mana Presiden Jokowi sebagai presiden terpilih saat itu menarik Gerindra dan Prabowo sebagai pihak yang kalah masuk dalam kabinet Jokowi Ma'ruf yang juga direstui PDIP karena hubungan yang baik antara Megawati dan Prabowo. Sejak lama langkah politik Surya Paloh bersama Nasdem memang terbilang unik. Saat Jokowi dan PDIP menarik Prabowo dan Gerindra ke dalam kabinet, justru Surya Paloh seperti hendak hengkang, padahal sudah di dalam dan ikut memenangkan Jokowi ketika itu. Kini giliran Prabowo dan Gerindra hendak menarik PDIP dan Megawati ke dalam kabinet, Surya Paloh seperti memberi sinyal juga akan hengkang dengan alasan soal etika politik atau Nasdem tak perlu diprioritaskan di kabinet karena tak ikut memenangkan Prabowo Gibran. Kalau dikatakan Surya Paloh ada masalah dengan Prabowo, jelas tidak. Sudah bercanda-candra mereka berdua. Begitupun dengan Megawati. Rasanya juga tak ada masalah serius dengan Surya Paloh. Tapi seolah-olah
ada istilah di kalangan anak muda, kalau lagi marah, maka ia akan ngomong begini, kalau dia masuk, saya akan keluar. Begitulah kira-kira. Tapi saat dulu Prabowo masuk ke kabinet, Nasdem juga tak serta-merta keluar dari kabinet. Entahlah kalau saat ini PDIP atau Megawati masuk, apakah Surya Paloh akan keluar? Padahal sama-sama belum pada masuk. Masih ingat saat Prabowo mendatangi atau bertemu Megawati sekitar bulan Juli 2019 lalu, sebelum pelantikan Jokowi Ma'ruf, besoknya Anies Baswedan yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur Jakarta juga mendatangi markas Nasdem bertemu Surya Paloh. Pada saat itulah Surya Paloh sudah disebut-sebut bakal menyiapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden berhadapan dengan koalisi PDIP Gerindra yang lebih dulu bertemu pada saat itu. Sayangnya, koalisi tak terwujud oleh karena tak ada yang mau menjadi nomor 2. Sementara Surya Paloh mewujudkan mimpinya mengusung Anies Baswedan sebagai capres dan kalah, tapi suara Nasdem naik dan bertambah kursi sebanyak 10 kursi. Menurut saya antara Surya Paloh dan Anies Baswedan masih ada pembicaraan khusus seperti pembicaraan khusus keduanya tahun 2019 lalu yang terwujud tahun 2024 kemarin. Memang Surya Paloh terkesan patuh dengan cara tak mengusung Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta saat ini, tapi bisa jadi itu satu strategi Surya Paloh untuk melihat situasi politik lebih dalam. Bukan mustahil kalau semua partai politik masuk kabinet, justru Nasdem yang memilih keluar dari kabinet, dan bukan mustahil juga pelan-pelan akan diikuti oleh PKS dan PKB. Maka menurut saya Anies Baswedan tak akan mendirikan partai politik, minimal hanya mendirikan ormas saja. Bisa jadi Anies Baswedan itu sudah menjadi kader Nasdem yang tak tertulis atau tak ber-KTA. Terlihat dari baju biru don't care yang dikenakan Anies saat diwawancarai Najwa Shihab sehari setelah Anies Baswedan gagal maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Bukan mustahil juga Anies Baswedan masih merupakan senjata rahasia Surya Paloh sebagaimana dulu tahun 2019 sudah disiapkan untuk tahun 2024 dan tahun 2024 ini sedang disiapkan juga untuk tahun 2029. Siapa tahu